Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Waduh, nggak terasa nih. Minggu lalu kita baru ketemu ya, tapi rasanya kok cepet sekali. Iya gitu loh ya. Jadi hari ini kita jumpa lagi seperti biasa bersama Dr. Teresia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga seperti biasa dibantu oleh rekan saya Pak Oni yang tercinta. Hari ini Pak Oni dan Dr. Tres ini senada kembaran bajunya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau lihat bajunya Pak Oni, ya lihatlah bajunya Dr. Tres. Seragam FKC. Iya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu gimana nih kondisinya? Ya, kami di sini sih sehat. Ya, kita bertiga sehat dan kami berharap juga Bapak dan Ibu di rumah juga semuanya sehat, ya. Oke, FKC Family, tentunya Anda sudah dengar nih ya, kita ada lepas dari, sebenarnya sih nggak lepas-lepas banget dari COVID ya dok ya, meskipun kemarin mungkin beberapa di antara Anda sudah mendengar nih dari Bapak Jokowi ya, Pak Presiden kita yang bilang katanya apa dok? Boleh lepas masker di area di ruangan terbuka. Tapi ya. ada tapi bila ruangan terbuka itu tidak ramai. Tidak ramai. Jadi kalau ramai sebaiknya ya tetap pakai masker. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita juga udah lepas-lepas banget gitu ya dari COVID ya. Nah, COVID-nya masih ada dengan si Omikronnya itu, yang katanya juga Omikron ini sudah berkembang lagi menjadi, kalau saya nggak salah dua jenis dari si Omikron ini, Dr. Trace. Si Paman 1 dan Paman 2. Iya, begitu. Dan ternyata kita juga saat ini dihebohkan lagi dengan adanya virus hepatitis yang katanya masih misterius. Betul. Kenapa misteriusnya saya juga nggak tahu ya. Nanti Bapak dan Ibu kita banyak bertanya sama Dr. Trace ya. Karena sebenarnya hepatitis ini kalau bisa dibilang ini sih penyakit yang familiar lah ya, karena sudah lama banget gitu ya, dan sudah ada juga vaksinnya. Ya, tapi kok WHO sendiri kaget gitu loh. Dan yang bikin kaget lagi, ini disebut sebagai misterius. Nah, siang hari ini kita akan menyibak kemisteriusan si virus hepatitis ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan tanya dulu sama Pak Oni. Pak Oni yang sudah bergabung dengan kita di sini. Banyak ini. Banyak, ada berapa ribu orang, Mbak? Dari ini yang paling rajin, Bu. Pak Mahful Firjatullah. Oh iya. Iya, Mahful. Luar biasa ya. Apalagi Mahful ini memang lagi benar-benar lagi ngembangin grupnya gitu, Dr. Trace. Jadi dan haus akan ilmu ya, jadi luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain yang seusia dengan Mahful, karena saya tahu Mahful baru 20 tahun ya. Ya mudah-mudahan semangatnya bisa sama nih, bisa ketularan sama Mahful ya. Tapi jangan mau kalah dengan yang sudah kepala di atas kepalanya si Mahful, artinya usianya di atas usianya Mahful ya, udah kepala 3, kepala 4, bahkan kepala 5 ya, seperti Pak Oni gitu ya. Nah, harus juga tetap semangat. Kalau kita kepala 3 ya. Iya, 13 lari. Ya pokoknya semua harus semangat ya. Masih ada waktu. Kenapa saya banyak agak cuap-cuap? Karena mungkin Bapak dan Ibu FKC Family masih ada yang mau menghubungi downline-nya, konsumennya, jaringannya, kenalannya, silahkan ya. Dan saya ingin juga menyapa para leader kita yang luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Ibu Ayu, Pak Isra, Ibu Misna, Pak Andi Aweng, Pak Haji Andi Muhris. Nah, biasanya kalau nggak disebutin, Bu Reni nggak pernah sebut nama saya. Oke, hari ini disebut ya. Terus Pak Jeffrey, Bu Silvi, ini juga saya udah kangen banget ya. Udah lama nggak ketemu beliau-beliau ini. Kemudian siapa lagi ya Pak? Bu Ami, Pak Verna, yang Bu Ami, Pak Verna agak sering, Pak Angel ya, Pak Angel, Pak Kanis ya, dan semuanya. Bu Eros. Nah, Bu Eros ini jauh. Bu Eros ini di mana Pak? Kakaknya di NTT. Momere ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Di Aceh juga ya.
ada upline dari leadernya dari Maful itu Bunda Ning, Bunda Ning dan Pak Siagam, mudah-mudahan juga selalu sehat ya, pokoknya semuanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita siang hari ini, seperti biasa Dokter Tes saya mau bacakan sedikit datanya ya. Nah, kita dikejutkan di tanggal 5 April lalu, di mana WHO ini menemukan ada kasus yang masih misteri dan sampai sekarang juga masih diteliti lah ya. Itu tepatnya di Inggris. Diketemukan ada 10 kasus ya yang diduga itu berarti bisa jadi dilihat dari gejala dan lain-lain gitu, kok kayaknya mirip dengan hepatitis ya, menimpa anak-anak di usia 11 bulan hingga 5 tahun. Itu pertama kali di Britania Raya ya. Nah, belum selesai dari Inggris, ternyata ini sudah langsung menyebar banyak banget Dokter Tris. Jadi di 12 negara lebih itu sudah diketemukan oleh WHO, itu ada sebanyak 170 kasus ya. Dan nah, yang mirisnya lagi, ternyata di Indonesia juga sudah ada. Di Indonesia sendiri sampai dengan hari ini itu sudah ada sekitar 18 kasus, di mana paling banyak itu di tempat kita sekarang ini Dokter Tris, di DKI Jakarta ya. Itu dari 18 kasus ternyata DKI menyumbang 12 kasus, dan yang lainnya itu tersebar ada di Jawa Timur, Jawa Barat, di Kalimantan, di Sumatera Barat ya. Nah, ini dalam waktu yang sangat singkat, dan dari 18 kasus tersebut 7 kasus ini meninggal dunia. Memang masih dalam terus diteliti apakah benar-benar meninggalnya ini karena si hepatitis dan tanda kutip ini dok, ataukah karena penyakit yang lainnya yang kemungkinan menyertai si pasien-pasien ini ya. Nah, dari 8 tadi itu ternyata yang 7 itu memang sebarannya banyak nih dok. Jadi yang satu itu diduga hepatitis A, satu lagi hepatitis B, satu lagi tifoid, nggak tahu juga ya kok tifoid. Nah, yang 2 DBD ya, dan yang 9 itu selebihnya belum diidentifikasi ya, belum masih ada pending classification, jadi belum selesai penelitiannya ya. Nah, oke, Bapak dan Ibu, itu data yang saya punya sampai dengan jam ini. Kita mau tanya sama Dokter Tris sekarang nih sebenarnya. Dokter Tris, tadi di awal di judul kita sendiri saya menuliskan menyibak misteri. Kenapa? Karena memang WHO sendiri juga masih nggak tahu gitu loh, ini sebenarnya hepatitis apa bukan gitu loh. Mungkin Dokter Tris bisa jelaskan. Ya, yang seperti kita ketahui ibu-ibu, bapak-bapak, dalam sebulan terakhir kita ini ya, sejak awal April itu WHO memang mengumumkan adanya kasus hepatitis sebenarnya Mbak, hepatitis yang disebut misterius itu. Apakah hepatitis itu berkaitan dengan COVID? Ya. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini itu kasusnya memang meningkat. Dan hepatitis yang sedang digaung-gaungkan dan juga sudah di Indonesia, Menkes juga sudah memberikan datanya dan juga warning untuk kehati-hatian kalau ternyata jenis penyakit tertentu ini sudah masuk ke Indonesia atau ditemukanlah di Indonesia, yaitu gejalanya mirip seperti hepatitis, cuman yang masih sedang diteliti apakah ini berkaitan dengan COVID atau tidak. Makanya yang disebutkan adalah hepatitis misterius judulnya ya. Nah, sebenarnya dari data 1 bulan ini yang ditemukan dari seluruh dunia dari WHO itu kebetulan karena sebenarnya hepatitis itu bisa menyerang dari usia anak-anak sampai orang dewasa. Betul. Itu adalah itis atau peradangan pada hati atau liver ya, yang disebabkan oleh virus. Nah, tapi sebenarnya hepatitis itu ada benar, ada A, B, C, tapi ada sampai E juga. Ya, betul, tapi sebenarnya ada vaksin. Nah, biasanya hepatitis yang sangat berbahaya adalah yang B, beta. Makanya ada vaksin hepatitis B. Kenapa? Karena jenis hepatitis ini yang bisa mematikan dan sangat menularkan. Nah, sedangkan hepatitis misterius ini itu
yang sampai saat ini ditemukan itu hanya terjadi pada anak-anak. Kebetulan dari semua kasus dari WHO yang tertua adalah umur 16 tahun. Ya, benar. Ya, tapi paling banyak itu ditemukan sebenarnya rata-rata balita. Ya, sampai pokoknya di bawah 11 tahun lah, ya pokoknya masih anak-anak. Makanya banyak orang tua sekarang yang was-was. Nah, intinya dari semua kasus yang ditemukan ini kebanyakan adalah terjadi pada anak-anak yang belum tervaksinasi. Nah, jadi memang terbanyak adalah kasus di bawah 5 tahun. Yang umur-umur itu memang belum dapat vaksinasi di mana-mana. Ya kan? Memang vaksin untuk hepatitis tuh bukan vaksin corona. Oke. Justru ini hubungannya dengan vaksin corona. Ya, jadi hepatitis yang terjadi pada anak-anak ini yang disebut hepatitis misterius ini, kenapa dia dikaitkan dengan corona? Karena terjadinya satu pada anak-anak dan pada anak-anak yang memang belum tervaksin dari COVID ini. Betul. Karena kan kemarin range-nya umur dari 6 ya kalau salah kita, ya. Kalau kita itu umur 6 sampai 11. Betul. Ya. Kalau di luar negeri pun belum ada yang umur 2 tahun divaksin. Mungkin baru sekarang-sekarang mau di negara-negara maju ya, mungkin di negara barat. Tapi sebenarnya umur-umur itu belum mendapatkan vaksin corona. Tapi mereka sudah mendapatkan vaksin basic seperti DPT, polio, BCG, hepatitis ya. Kalau di negara barat itu lebih ke arah hepatitis. Kalau kita yaitu 4 tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah kebanyakan kasus yang terjadi ini adalah berhubungan dengan belum tervaksinasinya korban-korban tersebut. Nah, kenapa disebut hepatitis? Karena gejalanya mirip sekali dengan hepatitis. Yaitu gejalanya lemas, terus mual, muntah, diare, dan kencingnya itu berwarna gelap, ya, kecoklatan. Dan tinjanya berwarna pucat seperti dempul. Anaknya kemudian tidak mau makan dan sebagainya. Dari mana penularannya? Sementara penularannya itu diduga memang dari antara lain dari makanan yang dikonsumsi, yaitu dari higienis, juga dari air, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah bila ditemukan gejala-gejala seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, segeralah periksalah ke dokter. Seperti tadi Mbak Reni katakan, sebagian besar kasus ditemukan kenapa di DKI? Karena sebenarnya mungkin kasus yang didapatkan lebih biasanya dari itu. Yang tidak terdata ya. Dan apakah kasus ini bisa mematikan? Bisa. Hepatitis yang biasa pun bisa mematikan, dan ini termasuk bisa mematikan. Kenapa? Karena tidak diterapi dengan baik. Nah, kenapa di DKI paling banyak? Karena di sini mungkin karena fasilitas vaskesnya itu lebih mumpuni, jadi bisa dideteksi apakah ini memang hepatitis atau bukan. Nah, kalau di daerah-daerah keluhan seperti anak kecil demam, terus batuk pilek itu kan sangat biasa, ya. Dan biasanya pada anak-anak kecil itu kita tidak menduga itu adalah COVID atau corona, ya kan? Itu hanya keluhan seperti biasa. Jadi orang tuanya tuh nggak bawa ke atau vaskes sehingga tidak terdeteksi gitu dan ya. Atau diobatin seperti biasa. Nah, tapi sebelum sambung dok, kenapa terlepas dari mungkin kalau di DKI karena banyak vaskes, jadi banyak orang tua yang membawa sehingga datanya masuk gitu ya. Nah, andai misalnya itu sama semua samalah data masuknya juga sama lah istilahnya, di daerah-daerah juga datanya bagus gitu. Kenapa bisa ya DKI itu banyak jumlah penderitanya? Kira-kira dari mana? Apakah dari lingkungan kita yang memang Jakarta kayaknya banyak yang kumuh ya? Betul. Itu juga antara lain. Karena sebenarnya hepatitis pada umumnya, yang saya katakan hepatitis, itu penularannya adalah melalui air, ya, terus ya makanan. Jadi air. Jadi cara pencegahannya gimana? Yaitu konsumsilah minuman yang matang dan bersih. Jadi tidak sekedar air kemasan saja, ya. Karena air kemasan sekarang sangat banyak. Nah, kalau di daerah-daerah itu ibu-ibunya masih jarang untuk
mengkonsumsi air kemasan. Betul. Mereka walaupun airnya dari Sumur? bukan sumur aja, misalnya ledeng, Oh, mereka ledeng. masak Ya, sampai mendidih, betul. kemudian menjadikan air minum. Nah, Betul. di kota-kota besar praktis lebih dicari. Nah, biasanya banyak minuman-minuman kemasan yang mereknya mungkin kurang terjamin, Betul. atau isi ulang, atau apa yang kita tidak tahu apakah di sana cara pencucian dari botolnya yang isi ulang itu kan Betul. dicuci berulang-ulang, Betul. ya. Itu paling tidak ada amubanya. Betul. Atau E. coli. bakteri, iya. Jadi itu sangat memungkinkan. Jadi cara pencegahannya yaitu dari berikanlah anak-anak kita itu air yang bersih dan matang. Jadi harus dimasak dulu, ya. Setelah dimasak, kemudian barusan sebagai air konsumsi, air minum, betul. ya. Kemudian makanan juga harus dicuci secara baik, kemudian diproses secara matang. Jadi hindarin makan makanan yang mentah-mentah. Mungkin kita jarang makan makanan mentah dalam arti hewaninya, tapi di kita juga banyak makan mentah, artinya lalap atau apa, ya. Nah, itu yang harus dicuci sampai bersih, ya. Apalagi kalau makan di luar, jajan-jajan, kita tidak pernah tahu apakah lalapnya itu dicuci secara bersih. Betul. Ya. Kemudian vaksinasi. Kemudian dari gejala-gejala kita lihat, bila ditemukan adanya demam, batuk, pilek, segeralah, jangan anggap enteng. Ya, itu adalah cara-cara antara lain penanggulangannya. Nah, itu sebenarnya ada pada hepatitis yang lainnya. Ya, jadi kalau jadi judulnya hepatitis akut, dimasukinnya kayak tadi. Betul. Hepatitis akut adalah hepatitis yang terjadi pada saat ini. Jadi dia bukan terjadi sudah lama. Kalau yang lama itu kronis. Nah, biasanya kalau tadi Pak Oni sempat sebutkan apakah akut lebih berbahaya, biasanya kalau akut itu lebih seperti dari tidak apa-apa menjadi ada apa-apa. Jadi biasanya gejalanya lebih berat. Ya, pada saat akut itu, kata-kata akut itu sebenarnya itu adalah pertama saat ini, tapi biasanya memang gejalanya tampak jadi seperti lebih berat. Oke, penjelasannya udah panjang lebar, Dr. Tris, tapi mungkin nanti masih ada lagi yang mau ditanyakan. Kita mau berikan kesempatan dulu kepada Bapak dan Ibu FKC Family. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah ada pertanyaan masuk? Oke, dari siapa, Pak Oni? Dari Pak Rudi. Oh, Pak Rudianto, kalau nggak salah di wilayah Sumatera Selatan, bukan Palembang sih, tapi agak-agak lupa. Ya pokoknya daerah sana deh. Bukan. Ini Sumatera Selatan. Oke, silakan Pak Oni, pertanyaannya. Assalamualaikum Dok, apa saja gejalanya awal penyakit hepatitis? Karena saya banyak sekali menemukan orang kena penyakit gatal-gatal setelah vaksin. Oh, oke, Pak. Setelah vaksin corona? Kurang tahu. Mungkin. Oke. Silakan. Iya, selamat siang Pak Rudi. Kalau gejala hepatitis itu sebenarnya sama, cuman yang pada hepatitis misterius ini lebih kena pada anak-anak, yaitu gejala utamanya adalah biasanya demam. Terus anaknya lesu, nggak mau makan, mual, kemudian muntah, kemudian disertai kadang-kadang dengan diare, ya. Karena anak tidak mau makan, otomatis dia jadi lemes. Betul. Ya, daya tahannya berkurang, loyo, pucat. Kemudian kalau dilihat dari tinjanya itu berwarna pucat, Pak. Tinja yang normal itu kan coklat, warna tinja. Nah, kalau yang disebut tinja pucat itu adalah seperti dempul. Kemudian air seninya atau kencingnya itu berwarna gelap. Gelap itu artinya bukan kuning muda atau kuning tua, tapi dia mendekati kecoklatan seperti air teh. Pekat ya Dok ya? Ya, pekat. Jadi pokoknya kalau ditemukan gejala seperti itu, cepat-cepatlah ke dokter. Nah, bagaimana tahunya? Bisa anak-anak itu dari pampersnya. Ya, betul. Bisa dari kalau dia kencing ke WC akan dengan ibunya dilihat, ya. Apakah kencingnya itu berubah warna? Kalau berubah warna itu cepat-cepatlah pergi. Ini kalau yang
hepatitis misterius. Tapi ini juga sama terjadi pada hepatitis yang lain yang bisa menyerang anak remaja, orang usia muda, atau bahkan lansia. Jadi gejalanya hepatitis adalah selain mual, muntah, demam, lesu, itu adalah perubahan dari BAB dan BAK-nya yang warnanya berubah. Sama mata kali ya dok? Oh ya, matanya mata atau sama, kulitnya itu kadang-kadang kekuningan. Nah itu tapi pada kasus-kasus yang misterius ini beberapa kasus tidak sampai terjadi ikteri. Oh, nggak kelihatan di mata terlalu ya? kelihatan. Ya. Makanya agak kerancu. Samar ya. Tapi mungkin pada beberapa kasus yang sudah berat itu akan kena. Nah paling ketahuan adalah sklera atau putih-putih mata kita itu akan berwarna lebih kuning dari biasanya. Kalau normal kan kita putih ya. Kalau mereka itu kuning, kemudian jari kukunya ini juga tampak lebih kekuningan seperti orang kalau konsumsi wortel terlalu banyak. Ya itu adalah gejala-gejalanya Pak. Nah biasanya kalau yang misterius ini memang dikaitkan kenapa dengan corona, karena banyak terjadi dari kasus ini pada anak-anak yang memang belum mendapatkan vaksin. Satu, karena memang usianya belum terjangkau kepada vaksin tersebut gitu loh. Ya makanya dikaitkanlah kepada corona. Tapi sekali lagi ini karena baru, ini masih dalam penelitian. Betul. Ya sama seperti COVID kita, ini adalah penyakit yang baru sehingga masih terus terjadinya penelitian. Nah kemudian pertanyaan Bapak, banyak ditemukan setelah vaksin terjadi gatal-gatal. Kalau efek samping dari vaksin itu kalau gatal-gatal sebenarnya lebih jarang daripada pegel-pegel. Ya kan? Betul. Ya paling banyak adalah setelah vaksin tangannya susah digerakkan, pegel. Terus adanya demam, ya kadang-kadang sakit. Pokoknya dalam 1-2 hari setelah vaksin itu dia seperti orang meriang ya, tidak enak badan, kadang-kadang mual, kadang-kadang ini. Gatal-gatal mungkin ada 1-2 kasus, tapi tidak terlalu banyak kalau pada vaksin COVID ya Pak. Tapi kalau pada vaksin lain gatal-gatal, kemungkinan kalau gatal-gatalnya di sekitar suntikan itu tidak apa-apa. Itu mungkin dia gatal-gatal efek dari jarum yang maksudnya di daerah tersebut itu baru diberikan tindakan sehingga terjadi iritasi atau reaksi alergi di sekitar itu. Tapi kalau yang gatal-gatal di seluruh tubuh itu tidak Pak. Jadi kalau setelah vaksin ditemukan gatal-gatal, kembalilah kepada pusat atau vaskes yang tempat vaksin tersebut. Kemudian katakan keluhannya sehingga akan bisa diobatin, apakah karena vaksin atau apakah karena efek lain. Oke. Terjawab ya Pak Rudianto ya. Jadi kenapa? Di Batu Raja. Oh iya, di Batu Raja. Oku ya. Iya. Ogan Komering. Iya, itulah ya. Oke, terima kasih Pak Rudianto atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Tapi kalau misalnya gatal-gatalnya mungkin ya Dok di taruhlah di tetangga-tetangganya Pak Rudi di area situ, bisa jadi ya harus diperhatikan mungkin memang orang-orang ada sumber air yang mungkin kotor gitu kali ya Dok ya. Kalau di satu daerah itu banyak yang gatal-gatal, mungkin perlu diketahui juga penyebabnya apa ya. Atau karena setahu saya kalau dari vaksin itu efek gatalnya sangat jarang ya. Sangat jarang, betul. Efek paling banyak adalah pusing, demam, ya kan, sama tangannya sakit. Betul. Karena begini Dok, tidak bisa kita pungkiri masih banyak masyarakat kita yang anti dengan vaksin tersebut. Nah jadi begitu ada satu keluhan yang muncul setelah vaksin, jadi kayaknya di blow up-nya tidak yang positif. Ditambah-tambahnya mungkin bumbu-bumbunya mungkin bisa jadi banyak juga. Saya juga ingin menghimbau kalau sekali lagi vaksinlah bagi yang belum vaksin COVID ya atau corona, karena sekali lagi penyakit ini benar-benar ada dan vaksin ini sangat diperlukan ya
bukan berarti orang dengan setelah mendapatkan vaksin itu dia akan steril atau bebas dari COVID. Bukan itu. Tapi tujuannya adalah membuat proteksi di dalam badan kita terhadap virus COVID tersebut. Bila kita akhirnya terkena COVID, diharapkan penyakitnya tidak berat. Ya, apalagi buat orang-orang dengan komorbid. Iya, betul. Nah, ini juga dengan hepatitis misterius ini, apa yang harus dihindarin pada saat ini memang karena anak-anak tersebut sekali lagi menyerang anak-anak, banyak orang tua yang sudah mulai panik. Ya, bagaimana? Apakah ini yang paling banyak adalah apakah ini terkait dengan vaksin COVID? Nah, yang benar adalah kalau tidak terkaitnya dalam arti anak yang sudah mendapatkan vaksin COVID itu terjadinya hepatitis misterius ini justru tidak. Nah, tapi di Indonesia itu beritanya dibalik. Jadi banyak orang tua yang tanya kepada saya, "Dok, bagaimana nih anak saya sudah divaksin? Apakah perlu dapat vaksin kedua karena timbulnya hepatitis misterius ini yang katanya karena vaksin?" Jadi yang benar Bapak-bapak, Ibu-ibu, hepatitis misterius ini justru terjadi pada anak-anak yang belum tervaksinasi COVID, yaitu karena umurnya memang belum terjangkau. Nah, pada anak-anak yang memang sudah tervaksin, itu biasanya kemungkinan ini sangat kecil. Bila terjadi itu karena faktor lain. Makanya bagaimana cara penanggulangannya sama dengan COVID yang lain, yaitu untuk anak-anak yang belum tervaksinasi karena usia, hindarin tempat-tempat yang umum, contohnya berenang di tempat umum. Kenapa? Karena sekali lagi penularannya bisa lewat air. Nah, pada kolam renang kan airnya nggak dimasak, segala macam tumpah ke situ. Nah, itu bisa menjadikan sumber tertularnya hepatitis. Tidak hanya hepatitis yang berhubungan dengan corona, hepatitis yang lain pun juga bisa melalui seperti itu. Kemudian hindarin dari tempat keramaian. Tetap pakailah masker buat anak-anak Anda bila keluar dari rumah. Terus rajinlah cuci tangan. Kenapa? Karena dari tangan inilah sumber segala macam yang kita pegang, kita sentuh tanpa sengaja atau dengan sengaja, ini bisa masuk ke mulut melalui makanan atau melalui apapun yang kita sentuh. Betul. Apalagi pada anak-anak, apalagi pada anak-anak bayi, mereka semua dimasukin ke mulut. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga dari tangan ini bisa menularkan segalanya. Iya. Apalagi kalau yang masih punya anak yang suka pakai empeng, Betul. pakai dot dia, betul. itu kan kadang-kadang suka jatuh. Betul. Ibunya nggak tahu, ya anaknya main masuk atau mainan ambil masuk mulut. Betul. Ya. Karena pada anak-anak itu kepuasan ada pada mulut. Betul, jadi betul. semuanya dia Masuk. Sama yang tadi mungkin saya juga tambahkan sedikit Bapak Ibu, ini kan memang ibaratnya kita sudah pemerintah, ya kita beranggapan bahwa memang COVID ini sudah melandai sekali ya. Jadi pusat-pusat wisata itu kan banyak dibuka ya, entah itu kolam renang dan sebagainya ataupun pantai gitu ya. Nah, tadi terkait sama pempes itu kadang-kadang orang tua tuh buang sembarangan gitu. Iya, itu yang saya tadi lupa. Jadi pada anak-anak ini juga pembuangan dari sisa kotorannya, ya kotoran, kencing dan sebagainya harus segera dibuang ya. Jadi pampersnya itu jangan diletakin dalam keadaan terbuka, tapi pampersnya harus dilipat secara benar. Jadi dalam keadaan tertutup, ada sealnya, ada perekatnya, itu harus dalam keadaannya rapat. Jadi seperti misalnya ada sisa kotoran atau kencing itu tidak melebar keluar. Kemudian itu bisa dihinggapin dari lalat atau apa, menularkan kepada makanan orang lain melalui makanan dan lain-lain. Jadi jagalah keluarga kita juga dari hal-hal seperti itu. Karena itu mulai dari kita sendiri. Betul. Kalau kita bersih, otomatis kita akan membiasakan keluarga kita juga jadi lebih bersih. Karena memang jujur saya kalau lagi piknik gitu
di tempat-tempat yang umum gitu karena suka melihat gitu Betul. Dok, Selain orang pamper tua tuh juga banyak sembarangan. juga tisu. Iya, Ya, iya betul. Sisa-sisa betul. tisu Betul. mungkin atau wet tisu yang buat apa tuh? Tisu basah. Tisu basah yang buat cebok segala Betul, macam betul, itu betul. mereka sembarangan. Jadi Betul. biasakan membuang itu supaya tidak diserang oleh lalat atau serangga lainnya atau bahkan kena angin terbang kemana-mana. Iya, betul betul. Ya itu betul. bisa menularkan. Dan tidak hanya hepatitis, penyakit yang bisa tertularkan oleh hal seperti itu adalah typhoid atau tifus. Yang tadi ya termasuk Makanya ya. kenapa ya. tadi masih ada antara typhoid, terus ada disebut DBD karena mungkin DBD hubungannya dengan demam dan Betul, sebagainya. betul, betul. Tapi hepatitis dan Typhoid. typhoid itu bisa penularannya lewat seperti itu. Oh. Jadi dari sisa kotoran atau tinja. Bagaimana sih oral fekal? Jadi fekal itu adalah kotoran masuk ke mulut. Iya. Masa ya dari ini Iya, masuk ke mulut? iya. Ya itu Ya, caranya adalah begitu caranya ya. begitu. Sisa-sisa kotoran yang kadang-kadang tidak dirapikan, kemudian terbang nempel di mana Iya. atau melalui serangga misalnya lalat paling banyak Betul. atau melalui tangan. Benar. Misalnya baru cebok tidak cuci tangan, maksudnya cebokin bayi tidak cuci tangan, terus kemudian megang tahu, Iya mau benar. milih tahu 1 tapi 5 dipegang, kemudian itulah bisa menularkan Betul. kepada orang Betul lain. betul. Ya. Jadi Pak Oni hati-hati kalau nanti mau makan tahu, siapa tahu itu bekas dipegang sama ibu-ibu yang habis nyebokin anak. Saya bisa pencetin satu-satu. Pilih yang paling banter. Oke baik, ada lagi Pak pertanyaan? Ada Ya, dari Bu silakan. Ainhi. Izin bertanya Bu Reni kepada Bu Dokter, kenapa penderita hepatitis sering diwaspadai? Apakah karena kata orang bisa menular melalui percikan air liur? Mohon infonya. Ya, silakan dong. Oke, kalau hepatitis yang bisa menularkan melalui cairan tubuh itu biasanya adalah hepatitis yang B, Bu. Dan itu memang hepatitis B ini emang lebih berbahaya dibanding dengan A atau C. Ya kalau yang C itu malah lebih sering tapi gejala tidak terlalu berat, dia bisa sembuh sendiri. Tapi kalau hepatitis B ini bisa menyebabkan penularan yang secara cepat ya, terutama dengan cairan tubuh itu antara lain darah terutama, yaitu dari misalnya transfusi darah atau orang dengan pemakaian jarum suntik yang bersama-sama pada narkoba ya, atau pada orang-orang tato ya betul. Itu sangat bisa menularkan kepada orang lain. Kalau percikan liur seperti yang kita alami saat ini corona, itu kalau hepatitis B tidak terlalu. Itu biasanya lebih ke arah darah. Tapi pada hepatitis misterius pada anak-anak dengan percikan seperti itu kemungkinan bisa menular. Ya, karena sekali lagi penularannya itu virus yang bisa menularkan selain dari fekal ke oral juga bisa dari droplet. Ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu pertanyaannya tadi. Oke, ada lagi Pak Oni? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, sebelum yang lain silakan ya Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya juga mau bertanya sama Dr. Tris. Saya sebenarnya di awal tuh bingung juga Dok. Kirain ini serius itu apakah ada G, Z, ada hepatitis G, Z. Nggak taunya yang dikatakan misterius itu tadi terkaitnya dengan si COVID tadi itu, Ya, begitu ya. betul. Ya, dan ini terutama kenapa kemarin terlalu heboh karena kok menyerangnya hanya pada anak. Betul. Nah, ternyata dari survei yang ditemukan karena ini barusan ya Mbak, barusan kira-kira mungkin lebih dari 1 bulan, tapi mungkin yang karena kasusnya banyak jadi mulai 5 April kemarin WHO mengeluarkan itu anak-anak, orang dewasa tidak, dan yang tertua adalah pada saat 16 tahun itu. Dan ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang atau anak-anak yang memang belum tervaksinasi COVID ya. Jadi makanya kalau di Indonesia malah beritanya terbalik,
apakah karena anak-anak divaksin jadi bisa timbul ini si hepatitisnya. hepatitis. Jadi yang benar adalah ini timbul kebanyakan pada anak-anak yang memang belum tervaksinasi. Ya. Oke, jadi clear ya Bapak dan Ibu, mungkin yang tadinya juga apa ya misterius ya, mungkin seperti saya juga ya, apakah muncul hepatitis Z gitu ya, ternyata oh begitu ya, jadi terkait dengan si COVID ya. Nah makanya memang di awal kan tadi saya bilang ya, walaupun Pak Jokowi juga sudah menyatakan boleh melepas masker di tempat yang terbuka, tapi tadi Dr. Tris juga sudah menyampaikan pesan ya, kalau di tempat terbukanya rame ya percuma. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kenapa saya rasa Pak Jokowi sudah mengumumkan, karena bagaimanapun juga COVID ini sudah menjadikan dari pandemi akan turun menjadi endemi itu. Dan kita sudah melandai, mudah-mudahan tidak naik dengan kasus kemarin kita libur panjang. Benar. Mudah-mudahan tidak naik lagi. Kenapa? Karena kemarin sebelum libur panjang kita dihajar untuk vaksin. Betul. Jadi saran saya, ini adalah salah satu efek yang baik yang timbul dari vaksin itu, yaitu sudah mudah-mudahan terbentuklah herd immunity itu, sehingga kita nantinya akan mendapatkan COVID itu sebagai penyakit yang tidak terlalu membahayakan. Jadi seperti kalau kita kena flu, ya kita akan tetap hidup dengan COVID ini. Saya rasa akan terus akan terus, mungkin akan selamanya. Tapi kalau badan kita itu terhadap virus tersebut itu sudah ada proteksinya, yaitu vaksin, mudah-mudahan dari badan kita itu tidak menimbulkan penyakit yang sangat berat ya. Jadi sekali lagi, kenapa masker itu tetap saya anjurkan, karena masker adalah proteksi diri kita terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kapan menghinggapin kita. Jadi kalau di tempat terbuka yang Anda yakin, misalnya di taman pagi hari sedang olahraga, atau masih sepi, atau sore hari lagi lele duduk, yang Anda yakin oh ini ada udara bebas, nggak apa-apa, boleh. Jadi sudah lebih kendor ya. Tapi misalnya pada Anda misalnya di pasar, nggak mungkin pasar itu sepi. Ya kalau pasar sepi namanya pasar tutup. Iya. Ya kan, di pasar kita nggak pernah tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak ya. Karena ini juga bisa menjaga kita, misalnya tidak hanya terhadap corona, tapi terhadap penyakit yang lain. Contohnya batuk pilek, orang batuk pilek lah, atau TBC. Yang penularannya lewat droplet. Nah kalau Anda bertemu orang-orang tersebut yang batuk tapi kita pakai otomatis itu lebih safe ya, lebih safe gitu. Jadi sekali lagi, masker adalah proteksi diri sendiri. Jadi saya anjurkan tetaplah prokes, tapi yang jelas masker, cuci tangan, ya. Terus yang seperti tadi Mbak Reni katakan, mungkin distancing sekarang sudah lebih susah. Oke, jadi buat orang-orang yang seperti Mbak Reni yang dengan angkutan umum atau sering berdesak-desakan, tetap pakai masker. Oh iya. Ya. Mungkin memang yang dianjurkan di ruangan terbuka, tapi tetap dari kereta turun kalau masih berjejel-jejel, tetaplah pakai. Nanti kalau udah di rumah, cuci tangan, boleh lepas ya. Iya. Tadi pagi penuh sekali dokter, karena ada gangguan di Citayam, jadi rel keretanya lepas. Jadi yang saya harusnya naik jam 8.00, saya baru bisa naik yang 8.15. Padahal itu kereta datang setiap 5 menit sekali. Jadi bisa dibayangkan, dari yang jam 8.00, 8.05, 8.10, numpluk di 8.15. Dan karena seperti tadi Mbak Reni cerita ke saya, karena kita sudah terbiasa mungkin hampir 3 tahun dengan masker. Kalau nggak pakai masker kayaknya agak kurang. Benar. Apalagi kalau ketemu orang kayaknya nggak safe terhadap diri sendiri. Dan itu sebenarnya adalah sisi baik. Di negara maju, contohnya di Jepang, itu masker ini sangat umum sebelum COVID. Mereka itu sangat, apalagi buat orang-orang yang sedang sakit. Mereka tuh kebiasaan untuk menggunakan masker supaya 1, tidak menularkan kepada orang lain, 2, itu
kebiasaan mereka di sana, ada orang batuk-batuk nggak pakai masker malah diliatin. Jadi kayaknya ini pembawa sumber penyakit nih gitu. Jadi mereka biasanya memakai masker. Jadi itu adalah kebiasaan yang baik. Jadi saya rasa kebiasaannya sudah baik, jangan dihilangkan. Sama dok, saya juga sudah terbiasa menggunakan masker sebelum COVID. Karena kalau di kereta ketiduran dan mulutnya mangap jadi nggak kelihatan. Iya, betul. Oh, ini benar-benar cerita sebenar-benarnya. Apalagi sekarang kalau nggak pakai masker di kereta ketiduran mangap, wah bahaya, bisa banyak penyakit. Betul ya. Ya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap prokesnya dilakukan ya. Dan kabar baiknya adalah kita punya suplemen Dr. Tris ya. Jadi suplemen ini tidak Anda konsumsi pada saat sakit gitu loh ya. Oh udah ketahuan nih kena hepatitis akut nih gitu kan ya, buru-buru langsung konsumsi ya. Tetapi suplemen ini lebih untuk mencegah ya, preventif ya. Aduh umurnya masih 20, ngapain dong gitu loh minum-minum begituan. Jadi sekali lagi karena namanya suplemen yang sudah saya selalu katakan, suplemen itu adalah digunakan pada saat setiap hari karena dia akan melengkapi kebutuhan makanan kita sehari-hari. Jadi dari vitamin ya itu yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari dengan suplemen akan tercukupin. Terus dari kehidupan sehari-hari dengan radikal bebas, dengan adanya suplemen untuk menangkal radikal bebas yang kita sebut sebagai antioksidan, itu juga tidak selalu dapat dari makanan, bisa kita penuhin. Cuman ada beberapa karena tidak semua suplemen boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, nanti ada suplemen yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak, yang mana yang tidak, yang mana. Betul. Tapi berarti intinya walaupun kita masih usia 20, masih usia belasan harus sih ya dok ya. Betul. Apalagi terus terang usia 20 itu yang paling membahayakan. Kenapa? Benar. Karena mereka biasanya tidak memperhatikan makanan. Betul. Mereka merasa dirinya masih muda, betul, dan masih biasanya sehat. kalau dia suka terhadap sesuatu, apalagi yang sudah mengenali mie instan, itu bisa dalam 7 hari makan mie instannya terus-terusan tiap hari. ya. Ya ini bukan hanya buat Mahful yang umurnya 20 tahun, tetapi juga yang lain-lain ya. Saya hanya untuk tapi kan betul kan, memang Mbak Leni punya anak-anak, pasti punya pengalaman. Mereka tuh makan makanan yang cepat saji. Terus apalagi sekarang ada Instagramable atau makanan-makanan yang ada di viral. Itu yang katanya enak, yang padahal belum tentu itu sehat. Jadi kadang-kadang pada anak-anak seperti ini perlu ditambahkan suplemen karena usia kita nanti akan ditentukan dari muda. Jadi kalau mudanya sudah menjaga sehat, mudah-mudahan di usia tua itu tetap bugar. Amin ya. Oke, jadi yang ada di depan saya, oh iya Bapak dan Ibu, saya mau meluruskan dulu ya. Jadi kalau misalnya saya ada tanya minggu kemarin kita tanya Dr. Tris, saya tanya ini apa yang ada di depan ya, itu bukan kuis gitu loh. Jadi kalau misalnya saya bilang ini adalah kuis, pasti saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan alamat kepada customer service karena kemarin itu ketahuan ditagih hadiah ya. Ditagih hadiah gitu loh, yang nagih nggak hanya 1 tapi 2 orang gitu ya. Mohon maaf ya. Biasanya saya kalau misalnya memang itu kuis, saya akan bilang oke, misal ya, oke, Mahful menang kuis saat ini, nanti Mahful tolong hubungi customer service gitu ya. Nah, tapi kalau saya cuma tanya, Bapak dan Ibu apa nih yang ada di sini? Nah, itu bukan kuis, sebetulnya kemarin juga udah disampaikan sih dok, merimain karena kita udah agak lama libur, terus udah gitu kan pada makan makanan yang tinggi lemak kemarin kita bilang ya, takutnya nih Bapak dan Ibu udah lupa nih dengan produknya FKC gitu kan ya. Makanya saya pancing nih, ini apa gitu ya. Ternyata pada jawab dan pada nagih hadiah. Ya, jadi kalau saya bilang
Ini apa nih? Bapak Ibu ada yang jawab, ya itu bukan kuis, kecuali kalau saya bilang, oke, pemenangnya Maful, silakan Maful, hubungi customer service, kasih alamatnya, nanti hadiahnya kita kirim ya. Ini meluruskan saja ya Bapak dan Ibu, mohon maaf karena kemarin ada beberapa yang bilang ke customer service, saya pemenangnya gitu ya. Oke, ini ada produk paket kesehatan hati, karena memang kita punya paket kesehatan hati. Seperti tadi Dr. Tris bilang, betul bahwa FKC memang produk yang buat anak-anak itu hanya kalsi McD ya. Nah di sini nggak ada, betul nggak ada, karena di paket kesehatan hati itu tidak ada. Tetapi nggak apa-apa, Bapak dan Ibu tetap bisa berikan kalsi McD kepada putra-putri. Nanti yang udah di atas 12 tahun boleh berikan paket yang ini. Tapi kan kita berharapnya jangan sampai anak-anak kita sakit, begitu ya dok ya. Nah jadi dikasih dari sekarang nih kalsi McD kalau umurnya di bawah 12 tahun. Di atas 12 tahun Bapak dan Ibu bisa tambahkan misalnya dengan apa? Dengan Ingenium, karena dia kan multivitamin, multimineral ya. Kalau Tridans mungkin kita lihat dulu, kalau kondisinya memang membutuhkan sekali kita bisa berikan ya untuk anak-anak umur 13 ya. Tetapi kalau masih di bawah 12 sebaiknya tidak ya. Nah, untuk yang 17 tahun otomatis semua bisa dikonsumsi ya, walaupun tidak tidak dalam kondisi sakit silahkan. Kalau misalnya anak-anak kita kayak Oval itu waktu SMA dia taekwondo, Dr. Tris. Jadi dia lumayan sih banyak energi yang terbuang gitu ya. Nah, saya bisa berikan itu, saya kasih Tridans sama Ingenium. Putra saya sekarang umurnya nanti di Juni ini dia masuk di usia 19 tahun. Nah, itu dari dia SMA karena dia punya aktivitas eskulnya diambil taekwondo, dan saya lihat taekwondo itu juga lumayan, pemanasannya aja lari keliling tuh 3 putaran halaman sekolahnya. Jadi ya saya kasih ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan gitu ya. Tapi yang jelas seperti Dr. Tris tadi sampaikan bahwa ini sebaiknya tidak dikonsumsi pada saat sakit dan jangan menunggu kita sakit, serta tidak hanya untuk orang tua. Hanya pada saat kita sudah umur 40 baru kita kepikiran untuk konsumsi, rasanya itu too late ya. Rasanya itu terlambat. Jadi mulai konsumsi dari sekarang ya. Itu saja dari saya untuk paket kesehatan hatinya. Saya rasa Bapak dan Ibu semua sudah paham ya, kalau untuk Liverite ini ada 3 macam tanaman di sana. Tanaman-tanamannya juga antioksidan semua dok. Jadi ada astragalus, ada myrtle ya, ada sisandra berry, itu merupakan tanaman-tanaman herbal antioksidan. Tridans sudah jelas, Dr. Tris ini juga tadi sudah pokoknya antioksidan itu penting banget karena radikal bebas ada di sekeliling kita. Carmax itu juga antioksidan sebenarnya, tetapi dia lebih ke arah pembuluh darah jantung. Ingenium multivitamin, multimineral plus fitonutrien ya. Mungkin saya mau nambahkan sedikit kenapa silakan. ini dibilang paket liver dan Betul. hari ini diangkat, padahal ini hepatitis misterius. Betul. Karena sekali lagi hepatitis misterius itu hanya diberikan untuk judulnya, tapi sebenarnya yang sudah ada di kehidupan sehari-hari kita adalah banyak penyakit hati. Selain hepatitis juga yang kita kenal sebagai serosis hati. Ya, serosis hepatis itu banyak ya serosis hepatis, dan itu sangat banyak di Indonesia. Nah, itu sebabnya, dan itu penyakitnya tuh nggak mendadak atau ujuk-ujuk ya. Jadi penyakitnya itu melalui suatu perjalanan yang dari pelan-pelan kemudian setelah menjadikan serosis dia tidak akan menjadikan normal kembali. Nah, kenapa perlu ditambahkan pola hidup? Maksudnya kenapa kita harus menyenangkan pola hidup yang sehat supaya tidak terjadi penyakit tersebut. Nah, buat orang-orang yang sudah ada gejala, misalnya bakalan terjadi penyakit gangguan liver, apapun itu, dari serosis, dari hepatitis, dari mudah-mudahan tidak kanker hati ya, itu suplemen yang cocok adalah suplemen yang paket hati ini. Iya, begitu ya. Jelas ya Bapak dan Ibu ya. Apakah ada yang mau bertanya FKC Family mengenai produk? Rasanya sih sudah pandai semua ya. Oke, nggak ada Pak? Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin kita akan cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ingatkan juga, kemarin di timeline kita baik di Facebook ataupun di
apa namanya di Instagram itu kita ada kuis ya. Nah, ini saya mau informasikan, takutnya nanti Bapak salah lagi ya, Bapak dan Ibu nanti tagih hadiah ke saya begitu ya. Jadi pemenangnya ada 4 orang ya, baik dari 2 dari Facebook, 2 dari Instagram. Jadi nanti hadiahnya kami kirim. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah Ingenium ya. Ya, jadi pemenangnya adalah Ibu Ida Hartati. Ini saya sudah dapat alamatnya. Ini dari Biren, oh dari Aceh. Wah, ini temennya Mahful ya, dengan nama Facebook Nyayak. Kemudian yang kedua ada Ibu Aswidiah. Ibu Aswidiah ini dari Wajo, Kecamatan Tempe, Wajo Pak. Wajo di mana Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, betul. Kotanya mana Pak? Wajo itu kabupaten. Ya, kotanya? Sopeng. Sengkang. Sengkang. Berarti nggak jadi 100. 75. 75 lah ya, karena tadi udah bener yang di Sulawesi Selatan ya. Kemudian itu dari Instagram. Kalau dari Facebook yang satu lagi adalah saya nggak tahu ya, pokoknya 2 Facebook 2 Instagram ya. Ibu Dila Juarti. Wah, Wajo juga nih. Wah, nggak jadi ditanyain sama Pak Oni Wajo di mana ya, karena tadi udah dijawab. Sengkang. Kemudian yang terakhir ini Pak Indra Lesmana. Wah, ini apa, musisi ya, Pak Indra Lesmana ya. Ini Pak Indra Lesmana di Sinjai. Sinjai di mana Pak? Madura. Sulawesi mana Pak? Itu dia. Sulawesi Selatan. Selatan juga ya. Saya setahu saya Bebek Sinjai Madura. Ya, jadi itu pemenang-pemenangnya ada 4 orang. Nanti hadiahnya akan kami kirim. Terima kasih sudah berpartisipasi di kuis timeline kita di minggu lalu ya, kalau nggak salah ya. Oke, baik Bapak dan Ibu FKC Family, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dengan kami, yang belum sempat bergabung, yuk bergabung karena banyak sekali informasi ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Jadi secara tidak langsung ini menambah wawasan kita karena kita nggak bisa hadir di tengah-tengah Anda. Jadi kalau kami ada di sini, ya mudah-mudahan jangkauannya, cakupannya bisa lebih luas ya. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di negara-negara yang lain ya, Malaysia, Hong Kong ya. Kayaknya udah lama juga nggak kedengeran suaranya ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Dr. Trace. Terima kasih Mbak Reni, terima kasih Pak Oni. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih juga oleh-olehnya, oleh-oleh. Terima kasih hadiahnya. Saya dapat hadiah loh Bapak dan Ibu dari Dr. Trace. Terima kasih Dr. Trace ya. Oke, Bapak dan Ibu tetap semangat, tetap sehat, tetap menjalankan bisnis ini dengan penuh optimisme, karena dengan itu semua kita bisa happy. Dengan kita happy, kita bisa lakukan apapun dengan lebih baik ya. Sampai di sini jumpa kita, ketemu lagi di bulan depan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Tetap jalankan prokes. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FKC. Bye bye.